Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karulia nih. Hari ini kita akan membahas prediksi soal uji pengetahuan PPG Guru Tertentu tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita mulai. Nomor satu, Bapak Ibu guru ingin menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam kelas PJOK. Namun, ia menyadari bahwa metode yang digunakan masih didominasi oleh instruksi langsung dari guru. Manakah strategi yang paling tepat agar siswa dapat lebih aktif terlibat dan mengembangkan keterampilan secara mandiri? A. Memberikan instruksi yang lebih jelas dan terperinci agar siswa mengikuti langkah-langkah yang diberikan guru. B. Menugaskan siswa untuk mengamati teman yang lebih terampil dan meniru gerakan yang mereka lakukan. C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil dan merancang strategi atau teknik permainan sendiri sebelum praktik. D. Meminta siswa untuk menonton video tentang teknik permainan dan kemudian langsung mempraktikkannya tanpa diskusi. E. Mengurangi waktu diskusi agar siswa memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan latihan fisik. Jawaban yang tepat adalah C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil dan merancang strategi atau teknik permainan sendiri sebelum praktik. Penjelasannya, strategi ini mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena melibatkan siswa dalam proses berpikir kritis, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Dengan berdiskusi dan merancang strategi atau teknik permainan, siswa dapat mengembangkan pemahaman mereka secara mandiri dan memotivasi diri mereka untuk lebih terlibat dalam kegiatan fisik. Pendekatan ini juga memberi ruang bagi siswa untuk belajar dari teman sebaya mereka dan meningkatkan keterampilan sosial serta kognitif mereka dalam konteks permainan. Jadi jawaban nomor satu adalah C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil dan merancang strategi atau teknik permainan sendiri sebelum praktik. Nomor dua, setelah melakukan pembelajaran PJOK dengan pendekatan berpusat pada peserta didik, seorang guru memperhatikan bahwa beberapa siswa menunjukkan peningkatan keterampilan dan partisipasi. Namun sebagian siswa masih cenderung pasif dalam kegiatan. Tindakan reflektif apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk meningkatkan partisipasi seluruh siswa? A. Menambah intensitas latihan fisik agar siswa lebih terlatih dan terbiasa dengan aktivitas. B. Menerapkan strategi yang melibatkan variasi aktivitas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. C. Memberikan penghargaan kepada siswa yang lebih aktif agar memotivasi yang lainnya. D. Memisahkan siswa yang pasif dalam kelompok khusus untuk fokus melatih keterampilan dasar. E. Mengurangi kegiatan yang bersifat kolaboratif agar siswa lebih fokus pada latihan individu. Jawaban yang tepat adalah B. Menerapkan strategi yang melibatkan variasi aktivitas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Penjelasannya, tindakan reflektif yang paling efektif adalah dengan menyesuaikan aktivitas sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap siswa dapat terlibat dan merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Dengan memvariasikan aktivitas, siswa yang lebih pasif bisa merasa lebih tertantang untuk berpartisipasi. Sementara siswa yang sudah lebih terampil tetap dapat berkembang. Hal ini juga membantu menciptakan suasana belajar yang lebih mendukung dan menghargai perbedaan kemampuan antar siswa. Kunci jawaban nomor 2 adalah B. Menerapkan strategi yang melibatkan variasi aktivitas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Nomor 3. Dalam pembelajaran PJOK, seorang guru ingin mendorong siswa untuk memahami konsep dan keterampilan secara mandiri. Ia mempertimbangkan berbagai metode pengajaran, manakah metode yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. A. Menyediakan waktu bagi siswa untuk mengulang-ulang gerakan yang diperagakan guru. B. Membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan masalah yang perlu dipecahkan bersama, misalnya strategi bermain dalam situasi tertentu. C. Memberikan panduan langkah-langkah yang harus diikuti siswa secara detail untuk menghindari kesalahan. D. Menginstruksikan siswa untuk menulis teori yang diajarkan guru sebelum mempraktikannya. E. Mengajak siswa untuk menonton video keterampilan fisik yang dimiliki oleh atlet profesional.
Jawaban yang tepat adalah B. Membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan masalah yang perlu dipecahkan bersama. Misalnya, strategi bermain dalam situasi tertentu. Penjelasannya, metode ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan pemahaman mereka secara mandiri melalui pemecahan masalah. Dengan melibatkan siswa dalam diskusi kelompok dan memberikan masalah yang berkaitan dengan konsep atau keterampilan tertentu, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga memahami bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Ini juga memperkuat keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan kolaboratif yang penting dalam konteks pembelajaran PJOK. Jadi jawaban nomor tiga adalah B. Membagi siswa ke dalam kelompok dan memberikan masalah yang perlu dipecahkan bersama, misalnya strategi bermain dalam situasi tertentu. Nomor 4. Seorang guru PJOK memperhatikan bahwa beberapa siswa kurang antusias dalam berpartisipasi selama pembelajaran. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam pembelajaran? A. Menyediakan aktivitas permainan yang memungkinkan kolaborasi antar kelompok kecil dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. B. Menugaskan siswa yang kurang antusias untuk menyaksikan latihan dari pinggir lapangan agar tidak mengganggu siswa lainnya. C. Memberikan instruksi yang lebih tegas kepada siswa agar mengikuti kegiatan dengan serius. D. Menambah jumlah jam latihan bagi siswa yang kurang terampil agar keterampilan mereka meningkat. E. Meminta siswa untuk memilih sendiri kegiatan PJOK yang paling mudah menurut mereka. Jawaban yang tepat adalah A. Menyediakan aktivitas permainan yang memungkinkan kolaborasi antar kelompok kecil dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Penjelasannya, memberikan aktivitas yang melibatkan kolaborasi antar kelompok kecil dengan tingkat kesulitan yang bervariasi dapat membantu meningkatkan motivasi siswa. Dalam pendekatan ini, siswa dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan mereka, sementara tetap didorong untuk bekerja sama dengan teman-teman mereka. Aktivitas yang bervariasi dan mengedepankan kerjasama juga dapat mengurangi rasa cemas atau ketakutan akan kegagalan, serta memberikan kesempatan untuk siswa yang kurang antusias merasa lebih percaya diri dalam peran mereka. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah A. Menyediakan aktivitas permainan yang memungkinkan kolaborasi antar kelompok kecil dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Nomor 5, dalam dalam sebuah kelas PJOK, guru menyadari bahwa siswa cenderung ragu-ragu untuk mencoba teknik baru saat berlatih. Untuk mendorong keberanian mereka dalam bereksplorasi, langkah apa yang paling efektif yang bisa dilakukan guru? A. Menginstruksikan siswa untuk mengulangi teknik dasar sebelum mencoba teknik baru. B. Membuat permainan yang dirancang agar siswa harus mencoba teknik baru bersama dalam kelompok kecil. C. Memberitahu siswa bahwa teknik baru hanya untuk siswa yang lebih berpengalaman agar mereka merasa lebih tertantang. D. Mengurangi waktu eksplorasi agar siswa fokus pada teknik yang sudah dikuasai. E. Meminta siswa untuk mempelajari teknik baru di rumah sebelum mencoba di kelas. Jawaban yang tepat adalah B. Membuat permainan yang dirancang agar siswa harus mencoba teknik baru bersama dalam kelompok kecil. Penjelasannya, membuat permainan yang melibatkan siswa untuk mencoba teknik baru dalam kelompok kecil bisa sangat efektif untuk mengurangi rasa ragu dan membangun keberanian. Dalam kelompok kecil, siswa merasa lebih nyaman untuk bereksplorasi tanpa takut dihakimi atau merasa gagal, sambil mendapatkan dukungan dari teman sekelompok. Hal ini juga mendorong kolaborasi dan membantu mereka belajar bersama dalam suasana yang lebih aman dan menyenangkan. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah B. Membuat permainan yang dirancang agar siswa harus mencoba teknik baru bersama dalam kelompok kecil.